Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Munawwaroh, NIM 06061182025010, Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai sarana dan prasarana olahraga guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah sarana dan prasarana olahraga, dosen pengampu Dr. Andes Samsuramel dan Ibu Desriani. Di video pembelajaran kali ini ada pun pokok bahasan ataupun sub-sub materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu hakikat sarana dan prasarana, yang kedua prinsip-prinsip sarana dan prasarana olahraga, yang ketiga fungsi sarana dan prasarana olahraga, yang keempat peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran, dan yang kelima implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu hakikat dari sarana dan prasarana olahraga. Hakikat sarana dan prasarana menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rohiyat tahun 2012, sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan demi mencapai tujuan secara efektif dan jelas. Yang kedua, menurut Bafadal tahun 2014, sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan yang ada secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menurut Mustari tahun 2014, sarana dan prasarana sebagai kegiatan untuk menata dan menganalisis kebutuhan serta menginventarisasi dan pengadaan terhadap barang-barang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Materi yang kedua adalah kesimpulan dari pengertian sarana dan prasarana olahraga. Definisi sarana dan prasarana olahraga. Menurut para ahli tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sarana prasarana olahraga adalah suatu bentuk permanen, baik itu ruangan, di luar maupun di dalam, contoh lapangan permainan, kolam renang, dan sebagainya. Sarana dan prasarana olahraga adalah semua sarana dan prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program dari kegiatan olahraga itu sendiri. Materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip dari sarana dan prasarana olahraga. Agar sarana dan prasarana dapat terjaga dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana olahraga. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai bila mana akan didayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar. Yang kedua, prinsip efisiensi, yaitu bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah dan pemakaiannya pun dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga adalah prinsip administratif, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh yang berwenang. Yang keempat yaitu prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personel sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personel sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah. Yang terakhir yaitu prinsip kekohesifan, yaitu bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Materi keempat yaitu fungsi-fungsi dari sarana dan prasarana olahraga.
Fungsi dari sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai dengan ruang lingkup dan juga penggunaannya. Misalkan saja, sarana dan prasarana pendidikan berbeda dengan sarana dan prasarana transportasi wisata dan sebagainya. Sehingga fungsi dari sarana dan prasarana yaitu pertama, dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Yang ketiga, hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. Yang keempat, dapat lebih sederhana ataupun memudahkan dalam gerak para pengguna ataupun pelaku, membuat ketetapan suasana stabilitas pekerja lebih terjamin. Yang kelima, dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Dan yang terakhir, yaitu menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Materi yang kelima adalah peran sarana dan prasarana olahraga. Peranan sarana dan prasarana olahraga. Pada hakikatnya, sarana dan prasarana olahraga sangatlah penting pada saat proses pembelajaran. Jelas bahwa dalam kegiatan pendidikan membutuhkan sarana prasarana yang cukup. Dalam penggunaannya dengan kegiatan pembelajaran, pendidikan jasmani dan kesehatan sangatlah penting. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidikan jasmani dan kesehatan, maka sarana dan prasarana tidak dapat diabaikan sebab setiap materi pelajaran baik itu secara teori tetap menggunakan peralatan yang harus dapat diperagakan baik dalam bentuk peralatan visual. Selain itu, pendidikan jasmani dan kesehatan juga dapat dikembangkan dalam pendidikan yang formal dan non-formal, sehingga pemanfaatan sarana dan prasarana dalam bentuk media pendidikan sangat ideal dan penting. Dalam pendidikan formal, pada jenjang sekolah dasar masih diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pendidikan jasmani dan kesehatan. Dalam hal ini, kemampuan fisik atau kebugaran jasmani secara keseluruhan, sehingga diharapkan interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik akan terkait dengan penerapan yang baik. Materi yang terakhir adalah implementasi sarana dan prasarana olahraga di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang pertama, di jenjang sekolah dasar, pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pembelajaran di sekolah dasar disesuaikan dengan kebutuhan dan materi yang disampaikan dalam kelas, mulai dari penggunaan alat pelajaran, alat peraga, dan media pelajaran, sehingga memudahkan siswa memahami materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu, guru juga memanfaatkan ruang kelas sebagai tempat kegiatan pembelajaran, teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, serta menjadikan perpustakaan sebagai tempat untuk mencari referensi bacaan dan mencari bahan pustaka untuk menyelesaikan tugasnya. Sehingga pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pembelajaran disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun oleh pihak sekolah untuk menghindari terjadinya benturan pemakaian seperti penyusunan jadwal atau roster pelajaran di setiap kelas. Yang kedua adalah implementasi pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMP yaitu terdiri dari proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan terdiri dari kegiatan penyusunan, daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan sekolah prioritas, dan menyusun rencana pengadaan. Yang kedua, pengadaan terdiri dari pembelian, penerimaan hadiah, penyewaan, pinjaman, dan rekondisi. Yang ketiga, pemeliharaan dilakukan dengan cara membentuk tim pemeliharaan, menyusun daftar pemeliharaan secara rutin dan berkala, serta evaluasi pemeliharaan. Yang keempat, pengawasan dilakukan melalui wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana melaporkan hasil pengawasan kepada kepala sekolah, penyusunan laporan pengawasan, dan pelaporan setiap 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali.
Yang terakhir yaitu implementasi pada jenjang sekolah menengah atas, menunjukkan bahwa di SMA Negeri 8 Kota Jambi dalam penerapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menentukan kebutuhan yang ingin diadakan atau yang ingin dibeli. Kedua, dalam penerapan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, melihat dulu fungsi dari kebutuhan yang ingin dibeli, setelah itu mengajukan proposal dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya. Yang ketiga, dalam penerapan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah, mencatat sarana dan prasarana pendidikan di dalam buku inventaris dan buku golongan. Pencatatan inventaris dilakukan sekali setahun. Yang keempat, dalam penerapan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, melakukan pemeliharaan secara berkala, bukan secara terus-menerus atau setiap hari. Sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan dilakukan rehabilitasi atau perbaikan. Dalam penerapan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan setiap 8 tahun atau 10 tahun, sekolah melakukan penghapusan apabila sarana dan prasarana pendidikan tidak layak pakai lagi dan tidak bisa direhabilitasi dan diservis lagi. Penghapusan sarana dan prasarana juga dilakukan apabila sarana dan prasarana pendidikan rusak berat, dicuri, ataupun terbakar. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.